Oke guys, jadi ketemu lagi, selamat pagi. Hari ini gue lagi di kantor ya. Nanti gue buat juga video buat teman-teman gue yang VIP. Nah, lo tau kan yang kalau misalnya gini tuh siapa? Yang gue sindir-sindir terus lo tau kan siapa kan? Jadi apa ya teman-teman ya? Kalau misalnya gue ngeliat market itu udah capek-capek banyak banget FOMO. Udah gue bilangin ke kalian semua ya. Udah berkali-kali gua udah bilangin ke kalian semua, stop untuk FOMO dulu, ya kan. Karena kemarin indikator gua masih merah, ya. Sekarang udah mulai hitam nih, udah mulai merah, oranye, terus apa namanya, hijau, habis itu hitam, ya kan. Nah sekarang indikator gue udah warna hitam, bolehlah kalian sekarang udah waktunya buy di area altcoin ya, khususnya altcoin nggak apa-apa buy kalau BTC terlalu tinggi atau Ethereum masih oke untuk kalian buy. Kalau Ethereum tuh masih oke untuk kalian buy. Kalau misalnya kalian merasa terlalu tinggi Ethereum, kalian bisa buy di area sekitar Ethereum ETC ya, klasik. Atau kalian bisa beli lagi kalau mau kelipatannya lebih kuat, mungkin di XCH. Jangan lebih dari $100 XCH. Itu ya pokoknya ya gua pesan dari teman-teman. Karena targetnya itu sekitar 1.000 sampai $2.000. Target gua. Tapi kalau nggak sampai ke situ, bisa cuma sampai 500 ya, is oke, nggak apa-apa. Nah, cuman kadang gue bingung gitu, bingung sama di luar sana gitu kan. Setelah ikut merasa ya kan kayak bocil-bocil itu setelah ikut seminar merasa kalau misalnya April akhirnya hijau, ada tuh salah satu member itu kurang lebih modalnya 80 juta jadi 2 juta ya. Spot dan future mungkin alokasi MM-nya, manajemen money manajemennya itu mungkin 50% 50%. Jadi spotnya tergerus, terus juga future-nya habis, itu banyak banget kena likuidasi, ya kan, karena ngelong. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat semua altcoin itu berada di support kembali. Kalau misalnya gua ngelihat seperti AVA, terus juga XYH, semua berada di support kembali. Coba misalnya contoh gua lihat di AVA, salah satu ya AVA ya kemarin ya. Nah, kalau misalnya gua ngelihat AVA kembali dia ke support, ya kan, dia kembali ke support di area sekitar 0,5 0,6. Itu di supportnya dari tertinggi terus dia turun udah gak kuat. Habis itu ya karena gak kuat, banyak altcoin juga udah gak kuat, akhirnya drop semua. Tapi BTC masih ketahan. Itu ketahan juga karena apa namanya? Ketahan juga karena paus-paus masih nahan seperti BlackRock, terus juga MicroStrategy, salah satunya Grayscale udah jual semua. Karena kalau misalnya belum halving, sebelum halving, misalnya contoh nih, kita logika hitung-hitungan. Dulu itu tertinggi kan 69 dan sekarang 70, berarti kan kurang lebih sama. Padahal dengan tempo kalau misalnya kita bicara mining, ya kita bicara mining dengan tempo yang sama. Pembagiannya misalnya contoh lu mining setahun dapat 10. Berarti kan sama. Secara hitungan matematika ketika BTC sampai di ATH di 70.000 ya berarti orang udah siap sell semua. Karena itu ada waktunya, udah scalpingan 3 kali mereka udah cuan. Masa lu mau beli di 70? Kecuali lu mau beli di altcoin, is oke okay lah altcoin. Cuman altcoin juga masih ini kebanting lagi ke bawah, ya. Kebanting lagi ke bawah. Dan buat temen-temen, halving itu adalah rumor. Ya, gue kasih tahu ke kalian semua. Halving itu adalah rumor, bukan pasti naik. Jadi setelah halving itu bukan berarti langsung naik tinggi. Bukan begitu cara kerjanya. Halving itu kan berarti kan penghasilan dari miner itu kan eh, penghasilan dari miner itu kan dia berkurang separuh, bukan berarti langsung naik ya, semuanya pada nahan. Para miner ketika mendapat menghasilkan koin dia pada nahan semua, nggak mungkin jual. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan dari halving baru dia naik tinggi. Setelah halving pun itu masih sideways dulu gitu, walaupun uptrend tapi dia masih sideways, nggak maksudnya naik tinggi, itu enggak.
gitu ya teman-teman. Coba kalian lihat 2 kali halving sebelumnya, bahkan mungkin 3 kali. Apakah dia langsung naik? Enggak, gitu loh. Biasanya kalau misalnya gua tuh paling senang itu riset bos. Dari oil, kapan perang, terus semuanya tuh gua riset mateng gitu ya. Terus makanya gua juga bingung gitu. Misalnya ada trader yang alasannya kalau misalnya alasannya, "Aduh kita habis lebaran nih guys, jadi kita nggak pantau market," gitu kan, bilang ke member-membernya. Sebenarnya lebaran, ya kalau misalnya itu kan bayar karyawan loh, kan lu kaya, bayar karyawan bisa, ya kan, karyawan lu suruh mantau, oke karyawan lu nggak suruh mantau, minimal kasih news lah. Lagian juga perang ini efeknya newsnya dari April awal. Iya kan, ketahuannya dari mana? Israel itu menyerang salah satu komandonya Iran, ya walaupun dia bilang dia nggak menyerang gitu ya. Yang kedua akhirnya diserang balik, Irannya serang balik akhirnya membuat BTC-nya down semuanya ya, kecuali emas, emas malah naik. Nah kenapa emas malah naik? Kan masa kalian nggak bisa curiga gitu kalau misalnya emas itu tiba-tiba diborong sama China. Ya kan, kan harusnya curiga kalau misalnya diborong, wah ini ada apa kok diborong nih, gitu loh. Oh berarti mungkin ini bukan itu. Nah, ya kalau kalian nggak peka ya jangan jadi trader, ya nggak ada liburnya. Mantau market tuh gua setiap di VIP gua itu gua mantau market, guys. Setiap jamnya, bahkan ketika liburan itu ya mungkin gua oke pagi guys, gua nggak sempat kabarin pagi, gua liburan ya, oke malam. Nah newsnya gua tetap kasih, pas nganggur itu gua kasih. Hati-hati ini kayak gini, hati-hati di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini jaganya di sini, jaganya di sini gitu. Itu juga udah lama, teman-teman ya. Jadi udah lama lah kalau sebelum lebaran juga udah ada newsnya bakal terjadi perang dan kalau perang mengakibatkan oilnya naik. Ya kan? Ketika oilnya naik, inflasi pasti naik, ya kan? Dan kalau misalnya kita ngelihat sebelum perang pun itu CPI udah naik, Bos. Ya, CPI-nya udah naik. Jadi kalau CPI udah naik, itu inflasi batal turun. Kalau misalnya kita ngelihat, kalau misalnya tadi gue bilang Oktober, kenapa gue selalu bilang all season itu adalah Oktober? Karena setelah halving pun kita harus nunggu suku bunga turun, gitu loh. Setelah halving, kita harus menunggu suku bunga turun. Nah, diproyeksi suku bunganya turun tuh di bulan pertama tuh di bulan Maret, terus akhirnya itu April, Mei, pas Mei mundur lagi Juni, Juni sekarang Agustus, mundur lagi terus karena inflasinya belum turun-turun, masih setway aja. Terus sekarang ada indikator kalau misalnya ada potensi berapa persen itu malah 575. Oh, bayangin aja, ada potensi tanda kutip itu 575, Bos. Kalau tanda kutip 575 yang terjadi apa? Kalau beneran apa namanya? Beneran bakalan naik ke 575 itu apa namanya? BTC bakalan kebanting itu agak dalam sebelum dia melanjutkan kenaikan. Cuman makanya gue saranin buat teman-teman nih, khusus buat teman-teman yang yang mentalnya belum kuat, yang masih pemula, trading masih di bawah 2 tahun, gue saranin ke kalian lebih baik kalian main spot aja. Kalau kalian pengen cuannya agak gede, kalau BTC terlalu kecil atau Ethereum terlalu kecil, coba main altcoin. Iya kan? Itu kenapa gue selalu ngasih tahu kalau misalnya kalau kalian mau belajar altcoin itu harus pakai yang namanya kode bandar. Di situ udah gue kasih tahu ada kalau misalnya teman-teman masuk ke VIP gua itu ada yang namanya kode bandar. Kalian tinggal Kalian tinggal buy aja di posisi apa namanya di posisi menyalanya. Jadi setiap di kode bandar itu ada yang namanya sinyal. Dari bahkan Binance itu punya grup sendiri teman-teman. Ya jadi lo semua harus tahu kalau misalnya di Binance sendiri itu punya grup khusus kode bandar. Itu bukan gua yang punya, itu yang punya Binance langsung dari aplikasinya Binance, Bos. Itu ada sinyal beberapa ini kemarin gue dapat salah satu dua kode lagi lumayan dapat itu harganya 0,5 jadi $10 kan lumayan 20x 30x nggak apa-apa simpen misalnya kecil-kecil aja misalnya koin-koin kayak gini kan gorengan gak masuk aja 200 kalau jadi 10 atau 50x kan lumayan $200 atau paling mentok-mentok $1000 bos gitu loh gak usah banyak-banyak kalau koin mecin dicebar deh mana lagi mana mana kode bandarnya kalau misalnya
kalau misalnya udah untung 100% atau 200% modalnya kita tarik. Modalnya kita tarik, untungnya biarin, tahan. Nah, makanya gue lanjutin teman-teman. Ya, gue lanjutin. Makanya kalau gue bilang sama lu deh, ya, buat buzzer-buzzer di luar sana, lu jangan terlalu sombong. April bakalan ijo gitu. Sekarang lu semua pada ketar-ketir lah. Beli manta di pucuk, lu beli manta di pucuk. Tenang aja bos, kita mau beli manta di pucuk, holder manta di pucuk. Sekarang duit lu tinggal amblas. Yang tadinya kepengen jadi apa? Gue kadang lucu nih, gue lucu di sini guys. Ah, gue kadang lucu gitu ya sama bocil-bocil gitu kan. Ini. Jadi ini gue buat jedak jeduk. Manta overvalue, gembel miskin kok didengerin, ya kamu gembel juga. Jadi apa namanya, gue kadang kalau nonton kayak gini tuh lucu gitu loh, mau ketawa gitu, cuma gue ketawa sendirian nanti dibilang gila gitu kan, lebih baik ketawa bareng gitu. Jadi udah dikasih tahu lu, bahkan kalian itu ya, para manta holder yang di pucuk nih, gue bilang ya nggak apa-apa lu beli manta, tunggu koreksi dulu dong, minimal di support atau BTC-nya turun dulu ke 40 atau 50, ya kan minimal 60 lah gitu loh. Terus kalau bisa kan ada potensi nih. Kalau lu cuma buy terus, kalau nggak misalnya, memang gua tahu BTC bakalan naik, percaya sama gua. Bakalan naik, bukan berarti itu lu buy terus. Bang, gimana nih Bang? Kalau misalnya di 70 kita buy nggak mantap? Ah, itu. Ya nanti dulu. Ya kan, nanti dulu. Ya cari koin lain dulu yang masih di bawah mantap, udah ketinggian. Yang disebut overvalue. Udah dikasih tahu sama trader-trader di luar sana. Ya kan? Malah dibilang miskin loh. Apa hubungannya analisa seseorang, ya? Apa hubungannya analisa seseorang dengan dibilang miskin? Jangan semuanya tuh lu hitung dengan angka kekayaan. Ada beberapa trader misalnya yang mungkin dia pinter, cuman memang dia nggak kaya gitu ya, paling trading cuman 100 juta 200 juta ya, bambunya segitu, tapi dia hasil dari kerja keras dia sendiri. Mungkin dia dulu modalnya 10 10 $1.000 jadi $10.000, kita nggak tahu guys. Jadi jangan jangan bilang gini, trader apa namanya sampah, trader apa segala macem gitu ya. Ngata-ngatain trader-trader yang lain. Mungkin dia modal dulu ketika mulai trading itu cuma $1.000. Ada yang mungkin $100 jadi $1.000. Itu mungkin setahun gitu kan. Terus dari $1.000 dia coba jadi $10.000, dan dia sekarang dulunya naik motor, sekarang naik mobil gitu kan. Dan mungkin tradingnya dia mungkin 100 juta, paling mentok 1 miliar. Bukan berarti mah cuman trading 1 miliar doang nih kalah sama gua. Bukan begitu, Bos. Terus misalnya kalau trader ada yang modal kriptonya cuma 50 juta dibilang miskin, iya kan? Terus nanti kalau misalnya ada salah satu ya disenggol juga tuh. Trader saham yang Lokeng Hong itu katanya dia cuma punya 2T gitu ya. Masa umur segitu punya 2T doang? Nah, kayak gitu. Lu udah punya yang kaya, lu bandingin orang kaya tapi lu bandingkan dengan umur, iya kan? Orang yang masih muda lu bandingkan dengan uang. Ya nggak bakalan selesai. Ya kan nggak bakalan selesai. Kenapa? Karena mungkin startnya kita beda bos, kecuali lo anaknya orang kaya beda lagi gitu kan. Nah itu makanya jangan jangan menyingabungkan antara pribadi personal dengan teknikal, dengan analisa. Ya itu udah dikasih tahu kalau misalnya over value, bukan berarti dia miskin. Lah sekarang membernya pada miskin semua kan tuh. Jadi gembel semua tuh. Ya kan, lu mantap di pucuk, lu buy jadi gembel semua, walaupun bakalan naik semua. Oke? Nah, itu udah berapa menit nih sekarang nih? Ah? 14 menit. Masih ada 5 menit lagi sama gua lo. 15 sampai 10 menit lagi. Nah, oke. Selanjutnya, gue juga agak lucu nih. Gue agak ngebahas, ya kan? Gue ngebahas apa namanya? Oke.
Terus ada juga admin, salah satu adminnya juga kalau menurut gua sering chat apa namanya, copy paste gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya copy paste itu nggak apa-apa, gue juga sering copy paste gitu ya. Nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman ditambah-tambahin dikit aja kan jadi ketahuan gitu kan. Kalau plagiat, ya plagiat sebenarnya is okay sih, boleh aja. Dulu ketahuan buat konten plagiat nggak apa-apa. Dulu gue pernah pernah plagiat juga, Bos. Ya, di zaman gue dulu buat konten itu pertama-tama plagiat. Gue berpikir plagiat itu nggak masalah. Misalnya contoh, oh yang lagi viral ini gue ikutin caranya sama dirubah-rubah dikit. Sebenarnya nggak apa-apa. Dan itu oke-oke aja. Cuman kalau menurut pribadi gue tidak menjadi kreatif. Ketika gue jadi plagiat, lu buat konten misalnya contoh, lu buat edukasi. Plagiat terlepas dari ketahuan atau enggak. Misalnya, wah ketahuan miliarder boy plagiat konten sebelah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang kedua misalnya edukasi gua atau teknikal gua atau apa, eh miliarder boy ketahuan plagiat konten sebelah apa namanya, analisa sebelah. Sebenarnya nggak masalah dirubah-rubah sedikit, nggak masalah. Cuman membuat diri gua kalau misalnya gua melakukan itu terus membuat diri gua tidak kreatif, tidak level up-nya tidak naik gitu. Lu nggak bakalan bisa berkembang kalau misalnya lu plagiat terus, walaupun lu bisa menghasilkan uang. Ya ini, kalau misalnya lu plagiat terus, biasanya contoh plagiat nggak salah, bebas boleh. Kalau misalnya lu plagiat dong, walaupun ketika plagiat pun kita cetak copy paste dan itu menghasilkan uang, ya biar member yang menilai sendiri. Tapi menurut definisi gua, itu menurut gua pribadi, ketika lu plagiat, lu tidak mempunyai kreativitas. Seperti contoh dulu Steve Jobs. Steve Jobs tidak plagiat. Dia menciptakan iPhone. Bahkan iPhone itu diplagiat sama, tapi membuat mereka itu jadi biasa aja. Kalau lu mau, apalagi lu udah kelasnya mahal, Bos. Lu harus tidak boleh plagiat, harus bener-bener improve sendiri. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat, makanya kenapa gue pakai metode kode bandar. Nggak ada di seluruh dunia, tidak ada yang pakai metode kode bandar. Lu boleh cari, nggak ada di di Indonesia konsepnya kode bandar itu nggak ada yang ngajarin. Bahkan banyak member-member gue tuh buka kelas lagi, itu nggak masalah gitu. Buka kelas lagi nggak masalah, Bos. Walaupun dia plagiat, nggak apa-apa. Oke? Di situ. Terus aduh. Terus ada lagi teknikalnya juga apa namanya, mapnya juga di copy paste gitu. Minimal lu pakai ini sendiri lah gitu loh. Maksud gua tuh lu minimal lu pakai ini sendiri apa, analisa sendiri terus itu sendiri minimal. Aduh, aduh. Ya udah nggak apa-apa. Plagiat itu boleh gitu kan. Oke. Sebenarnya plagiat itu is okay lah, tapi bukan itu masalah. Yang penting lu harus kreativitas. Nah, di sini ada kode bandar sebenarnya nih. Nah, ini ada kode bandar nih gue share juga ya teman-teman ya di grup VIP gua. Ini juga apa namanya, ada ada sinyal gitu dari sinyal dari Binance sendiri setiap harinya. Oke. Nah, kita lanjut ke analisa. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat dari tadi bilang dari halving sampai Oktober itu masih sideway, mungkin di area masih 70, 50, 60 ya kan. Terus tertingginya pun kemungkinan besar tertingginya pun BTC maksimal 130 sampai 150. Nanti lu percaya sama gua. Nanti di masa depan itu bakalan banyak FOMO-FOMO yang mungkin bakalan bilang ke 300 ke 400 ribu gitu ya. Ada yang ke 250 ribu gitu. Cuman perhitungan gua, ini kan gua
apa namanya, partner dengan salah satu teman gua itu dia mainnya udah 2012, sekarang gua gabung itu 2018. Di situ eh, sebenarnya dia cerita sama gua kalau misalnya BTC mentok paling 130 sampai 150. Itu pun kita ambil di area di bulan Januari Februari, mentok-mentok di bulan November 2025 terjadi FOMO. Ya Oktober lu udah tarik lah. Jadi start naiknya tuh Oktober 2024 sampai Oktober 2025 itu udah rata-rata ya. Kalau misalnya lu ambil lebih cepat bagus. Habis itu udah istirahat aja, dan supportnya itu kemungkinan di 40 sampai 50 ribu. Jadi kalau misalnya BTC udah terbang ke atas 130, 150 atau 170, ya antara itulah ya. Itu FOMO-FOMOan itu langsung terjun ya. Dia terkoreksi sampai di 40 ribu. Jadi nanti nggak bakalan ketemu lagi 20 ribu. Jadi 40 sampai 50 ribu itu adalah area support selanjutnya ketika BTC sudah mencapai harga tertingginya. Ya, harga tertingginya itu yang kalian harus tahu. Terus yang terakhir nih, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman. Kebanyakan di situ diiming-imingin tanda kutip, ya, gue kasih tahu ke anak-anak muda yang mungkin kalian belum kaya gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohin, ya. Ini pesan gue ke kalian. Jangan mau dibodoh-bodohin kalau kalian itu kaya itu instan. Apalagi kalau misalnya main Bitcoin sekalipun. Walaupun kalian udah tahu caranya nih. Karena kebanyakan dari kita sendiri kalau lu nggak punya pengalaman, lu bakalan kena FOMO. Misalnya contoh nih, lu dari modal, pernah nggak terjadi lu modal modal $200 jadi $2.000. Dan ketika lu modal $200 jadi $2.000, $2.000-nya amblas, lu kena likuidasi karena lu terlalu serakah. Ya, lu terlalu serakah, Bos. Gitu ya. Lu terlalu serakah akhirnya masuk lagi ketika harganya udah tinggi, gitu kan. Ketika harganya udah tinggi lu masuk lagi, akhirnya lu habis semua, malah minus. Karena lu nggak tahu kapan waktu buy dan kapan waktu sell. Walaupun lu secara teori lu tahu, tapi pengalaman yang paling penting. Dalam hal bisnis juga sama. Walaupun misalnya contoh nih, walaupun gua buka kelas gua ini gua harganya 100 juta pun, itu tidak mungkin membuat lu langsung kaya dalam satu malam. Ini yang teman-teman harus tanam dulu. Itu yang disebut proses. Kalian harus menikmati proses dulu, ya. Jadi kalian harus lewatin proses dulu. Nggak mungkin kalian misalnya contoh nih gue ngajarin teori dari bab 1 sampai bab 2, bab 10, terus langsung ketika kalian pulang dari seminar gue langsung kaya. Nggak begitu, Bos. Gue udah ngikutin selama 10 tahun seminar A, seminar B, seminar C. Nggak kaya, boncos iya, apalagi kalau misalnya kelasnya mahal. Gitu loh. Gue dulu ke Singapura ikut kelas Anthony Robbins, Robert Kiyosaki misalnya. Gitu ya. Itu tidak, ketika pulang hidup gue sama aja. Itu yang terjadi. Kalian boleh percaya atau enggak, ketika ikut kalian ikut kelas gue pun ya, atau ikut kelas seluruh Indonesia ya, kalian tidak akan merubah hidup kalian, kecuali, nah ini yang kalian harus catat, kecuali kalian punya modal. Nah ini, jadi kalau misalnya kalian punya duit 30 juta, 20 jutanya buat ikut kelas, modal 10 jutanya buat trader, sampai bengek kalian nggak bakal bisa kaya. Paling mentok misalnya contoh dari 10 juta bisa naik 10 kali lipat deh 100 juta. Emang kalian nggak makan setiap bulannya? Ya kan? Habis, Bos. 10 bulan lu tunggu lagi, setahun lagi habis. Kecuali lu modal 1M atau 10M. Lu misalnya punya modal 10M, lu buat mining lu tahan tuh selama 4 tahun, itu baru bisa kaya. Dari 10M jadi 40 sampai 100 miliar misalnya contoh. Itu baru bisa kaya. Kalau modal kalian 10 juta, mau sampai bengek nggak bakalan bisa kaya. Kayak bisnis retail kalian misalnya contoh modal gerobak doang 10 juta. Sampai bengek jualan soto juga nggak bakal bisa kaya. Kalau misalnya kalian punya 10M, kalian buka warung soto apa bla 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 misalnya, buat beli tempat apa segala macam, karyawan dan lain-lain, cash flow dan lain-lain, 10M. Itu baru bisa kaya.
dari hasil penjualan dari propertinya dibeli, bla bla, apa namanya, franchise mungkin jual franchise, itu baru bisa kaya. Makanya kalau kalian mau kaya, ilmu itu penting. Tapi kalau kalian nggak punya modal, kalian nggak bakalan bisa capai, nggak bakalan balance. Jadi ilmu sama modal itu harus balance semua. Rahasia ini gue tahu ketika gue udah menjalani 10 tahun. Oh ternyata gue ikut seminar doang nggak bisa kaya ya. Malahan mahal gitu ya. Terus ikut ini gak, ikut ini, ikut itu, kelas ini, meeting itu, baca buku, bahkan gue beli bukunya bos. Bahkan ya, untuk mindset bagus, cuman mindset terlalu tinggi, ilmu terlalu tinggi, cuman nggak ada, nggak bisa kesampaian ke market, nggak bisa dipraktekin, itu percuma. Jadi gue dulu beli buku ini banyak sampai segini. Gue berpikir beli buku nambah ilmu itu adalah bagus, bisa buat gue kaya, tapi enggak, itu gue tetap aja. Ketika lu bisa kaya itu adalah ketika lu punya modal. Caranya gimana? Kalau bang gue nggak punya modal, orang tua gue nggak kaya, enak ya sebelah rumahnya orangnya orang kaya, temen gue orang kaya bang. Kalian pernah nggak ketika kalian ketika kalian punya temen, temennya itu langsung punya toko, gila, gue baru lulus kuliah, temennya udah dibukain toko sama bapaknya, pas merit dibayarin sama bapaknya. Coba ketika lu orang nggak punya gitu, lu harus ngumpulin duit buat merit, itu yang pertama. Yang kedua, lu harus ngumpulin duit buat bisnis. Itu. Sedangkan mungkin temen lu di luar sana enak ya, pas lulus kuliah dia udah punya Mercy karena dibeliin bapaknya. Terus enak ya, terus habis itu dibuatin bisnis, terus merit udah dibiayain. Tapi gue percaya orang yang memulai dari bawah itu mentalnya lebih kuat. Mungkin lu yang mungkin kerja keras, orang tua lu gak kaya, mungkin mental lu lebih kuat. Cuman lu harus tahu rahasia untuk kaya aja di modal. Caranya gimana? Lu karena lu punya etos, lu udah punya kerja keras, lu cari modal, lu cari orang kaya yang bisa modalin ide lu. Lu kan punya ide, lu pinter. Tapi ide ini harus ada duitnya. Kalau ide doang gak ada duitnya nggak bisa jadi. Jadi ide-ide, wah, gue punya ide nih, udah punya bisnis ide-ide nih. Kira-kira bisa nggak? Gue cari modal, cari investor, grade A, grade apa, investor, apa namanya, investor A, investor B, investor C. Gimana caranya buyback modalnya investor? Gimana caranya? Cuman itu udah lu buat breakdown sendiri gitu. Ini strateginya, ini kalau terburuk apa? Itu udah gua pikirin, misalnya contoh nih. Kalau misalnya investor masuk ke perusahaan gua, lu dapat profit segini. Jangka waktu segini. Kalau ini gini gini. Kalau misalnya terburuk pun lu udah gua asuransiin duitnya, udah gua garansiin duitnya. Jadi kalau terburuk pun uang investor tuh modal balik 100%. Tapi kalau keuntungannya kurang lebih segini. Tapi memang nggak terlalu besar karena sebagian uangnya udah gua asuransiin atau gua garansiin modalnya. Jadi kurang lebih oke lah gitu. Dan itu pesan membuat teman-teman di luar sana. Semoga informasi ini bermanfaat. Kaya itu enggak dalam waktu 1-2 hari, bos. Ya, kecuali lu scammer atau lu mencari keuntungan dari kerugian orang lain. Itu.